Pak Prabowo mengaku heran yang masih menganggap Indonesia gelap. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Kalau dia memang merasa gelap, ya itu hak dia. Wah, teman-teman, ini kita bahas tentang ini lagi ya, pertemuan antara Pemret dengan Pak Prabowo ya. Nonton nggak tuh? Itu keren loh. Maksud saya ada beberapa garis bawah yang saya sekarang mengerti gimana cara kerja Pak Prabowo nih. Pak Prabowo pernah bilang, dan beberapa kali di pertemuan itu, saya tidak ingin lagi ada orang Indonesia yang kelaparan. Bahkan dia bilang begini, memberi makan rakyat Indonesia adalah bagian dari demokratisasi, karena meratakan kualitas. Wah, hebat juga. Jadi itu saya salut tuh. Come on ya, Pak Prabowo kemarin berapa kali bilang begitu, karena dia kaget juga tuh tentang transparansi pembuatan undang-undang yang dilontarkan oleh Uni Lubis dan Najwa Shihab waktu itu. Bahkan akhirnya dia merespon Najwa, saya akan baca alinea per alinea. Terus ditanya lagi sama Najwa, Pak Bapak, apakah Bapak setuju polisi wewenangnya ditambah atau sudah cukup? Ya, kalau wewenangnya sudah cukup, buat apa ditambah? Wow, Pak Prabowo top. Nah ini tim jangkrik nih nanya ke saya. Itu Pak Prabowo ada dua hal tuh yang menarik. Yang pertama adalah pernyataan dia tentang demonstrasi. Anda percaya demonstrasi itu murni atau ada yang membayar? Come on, kata dia. Nah itu dikritisi tuh oleh para pegiat-pegiat demokrasi. Kenapa kok Presiden tidak percaya bahwa gerakan-gerakan demonstrasi itu adalah murni dari rakyat dan tidak ada yang menunggangi? Apakah Presiden Prabowo mendapatkan informasi-informasi yang kurang tepat terkait dengan demonstrasi-demonstrasi yang ada? Atau justru itu informasi yang tepat? Tapi intinya adalah yang disayangkan oleh para pegiat demokrasi itu seperti seolah-olah Presiden Prabowo tidak ingin mendengarkan keluhan rakyat dari demokrasi dan dari demonstrasi, dan tidak ingin ada demonstrasi di Indonesia. Karena ada pertanyaan itu tuh, bener nggak nih? Ini beneran murni atau tidak? Come on, kata dia. Pak Prabowo mengaku heran yang masih menganggap Indonesia gelap. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Kalau dia memang merasa gelap, ya itu hak dia. Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan orang yang masih menganggap Indonesia gelap. Hal itu ia sampaikan saat berbicara di hadapan para pengusaha dan investor di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa 8 April 2025. Waktu di Pemret, dia ngomong, itu 6 April kalau saya nggak salah. Nah, waktu Sarsian Ekonomi dia ngomong lagi. Saya juga heran ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Kalau dia merasa gelap, ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi, saya lihat Indonesia cerah. Iya kan, kata Prabowo di acara Sarsian Ekonomi. Nah, kalau di acara Pemret dia bilang begini, kalau memang Indonesia gelap, ayo kita kerja. Kita perbaiki supaya tidak gelap, kata Pak Prabowo. Nah, terus kemudian saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap-gelap, ya monggo, gitu kata Pak Prabowo. Indonesia gelap merupakan tagar yang menjadi trending topik di media sosial X pada Senin 17 Februari 2025. Tagar Indonesia gelap yang viral di media sosial X merupakan slogan yang digunakan oleh warganet untuk mencoroti berbagai permasalahan dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Koordinator BEM seluruh Indonesia, Satria Noval, mengatakan bahwa tajuk Indonesia gelap itu dimaknai sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa. Bagi kami, Indonesia gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga.
Menurut Satria, di bawah kepemimpinan Prabowo, masyarakat justru seringkali dibayangi oleh isu dan kebijakan yang tidak mendukung kepentingan rakyat. BEM SI, seluruh Indonesia menggelar aksi besar-besaran bertajuk Indonesia Gelap di depan Istana Negara 20 Februari 2025. Aksi ini digelar bertepatan dengan pelantikan serentak para kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kemarin lagi-lagi Bang Dasko tuh terlihat sudah bertemu tuh dengan orang-orang yang dianggap atau dipersepsi sebagai inisiator ya? Inisiator tagar Indonesia Gelap. Jadi Bang Dasko, lagi-lagi Bang Dasko nih. Memang betul ya kata Ahmad Dhani, UUD ujung-ujungnya Dasko. Ya tapi memang bener ya, mungkin dia yang bisa ya. Jadi ya kita kasih salut jempol lah. Bang Dasko ketemu tuh dengan beberapa aktivis-aktivis. Ada Bang Jumhur, ada Bang siapa? Sahgana Nenggolan, Wamen Ferry Juliantono, dan Rocky Gerung. Jadi posting tuh sama Bang Saganda tuh fotonya. Ada Bang Dasko di ujung meja, sebelah kanannya Rocky Gerung, di samping Rocky Gerung ada Ferry Juliantono, seberangnya Ferry Juliantono itu Jumhur Hidayat, ya. Sampingnya Bang Jumhur itu Saganda Nenggolan. Apa yang diperbincangkan sejak apa? Yang pasti setelah itu Saganda Nenggolan muji-muji Bang Dasko tuh, termasuk Rocky. Negara ini masih punya apalah pokoknya, muji-muji Dasko lah. Jadi teman-teman semua, menurut pendapat saya memang sampai hari ini demokrasi di Indonesia tuh masih terjaga. Kebebasan berpendapat di Indonesia masih terjaga. Dialog-dialog yang dikeluarkan oleh pemerintah itu menggambarkan bahwa pemerintah menghargai pendapat yang berbeda. Walaupun ini kelihatannya ada persaingan ya antara Kementerian Komunikasi Digital dengan Kantor Komunikasi Presiden. Soalnya 2 kali Pemret diundang ke Hambalang, itu inisiatornya bukan Kantor Komunikasi Presiden, tapi inisiatornya adalah Wamen Anggaraka Prabowo, Wamen Komdigi. Kemarin juga teman-teman yang saya biasa berinteraksi, Bang Alvito Dinova, kemudian itu Pemret Detikom ya. Terus ada Bang Larumara Satriawangsa, Pemretnya TV One News. TV One tuh memang nggak ada orang-orang dari Kantor Komunikasi Presiden. Dan Presiden bilang, komentar tentang bangkai kepala babi tanpa kuping dari kepala Kantor Komunikasi Presiden itu keliru dan teledor. Tapi Presiden Prabowo keren. Itu salah saya. Karena mungkin saya ingin semuanya deliver. Itu tipikal leaders yang bagus tuh. Ini salah gua kok. Tapi Pak Prabowo bilang begini, saya yakin yang bersangkutan menyesal. Seingat saya, belum pernah tuh Hasan Nasmi ngomong menyesal ya. Justru dia menggunakan jurus bajai, ngeles. Nggak apa-apa lah. Itu urusan Kantor Komunikasi Presiden dengan Komdigi ya. Jadi ya gimana kalau ada kantor komunikasi cuma tidak berkomunikasi dengan pemerintah. Mestinya kan sering berkomunikasi gitu. Harusnya nyatu. Bikin kantor sendiri. Kalau nyatu kan bisa diminimalisir tuh gejolak komunikasi yang ada. Anyway, teman-teman semua, setelah Lebaran ini kita disuguhi banyak hal. Ada efek domino dari kebijakan Trump. IHSG kemarin dibuka tanggal 8 langsung ditutup lagi. Karena minus 9%. Saya belum cek nih hari ini dibuka lagi atau tidak. Tapi dolar sempat 17.300, balik lagi ke 16.800. Walaupun belum aslinya. Aslinya tuh sekitar 15 ribuan tuh, 14 ribu ya. Bahkan pas awal-awal Jokowi masih 11 ribu kali tuh, ingat saya. Belum balik.
harga emas sudah kembali lagi dari 1,8 ke 1,7 sekian. Gaji, oh kata Erlangga Hartarto, gaji yang di bawah 10 juta PPh-nya apa ya? Ditanggung oleh pemerintah supaya tidak jadi alasan para pengusaha untuk melakukan PHK. Tapi kemarin Pak Prabowo memuji ide dari Ketua Partai Buruh Said Iqbal. Bagus itu ide membentuk Satgas PHK. Jadi ada orang di PHK, kemudian dibentuklah Satgas PHK. Yang kena PHK siapa? Yang dapat kerjaan baru juga siapa? Tapi nggak apa-apa. Pak Prabowo udah memuji itu ya kita pujilah. Bagus Pak Said Agil. Pak Said Agil. Said Iqbal. Kemarin kan baru 5 pemret dan 1 founder media massa. Saya saran juga mungkin Pak Prabowo ini bukan gara-gara saya punya channel nih. Mungkin baik juga diajak ngobrol konten-konten kreator, influencer-influencer yang bukan buzzer ya. Itu untuk ngobrol-ngobrol supaya lebih banyak lagi pesan-pesan tersampaikan ke masyarakat. Gitu. Ya. Menarik juga tuh. Terima kasih ya.